Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Latifah Hirmawati yang mengajar pelajaran geografi di kelas 10. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu pada awal semester tahun pelajaran 2020-2021. Di saat keterbatasan seperti ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan melakukan perkenalan karena kita baru saja bertemu di kelas 10 untuk pelajaran geografi. Di sini Ibu akan membahas tentang bab pertama, yaitu tentang pengetahuan dasar geografi. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama adalah memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Nah, berdasarkan kemampuan anak-anak atau teman-teman sekalian, nanti kita akan bisa mengetahui bagaimana cara menerapkan ilmu geografi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita pernah membahas atau kita pernah mendengar tentang geografi. Tapi apa itu geografi? Pada zaman dahulu itu sudah dikenal pada saat zaman Yunani kuno. Geografi klasik namanya. Pengetahuan bumi pada saat itu masih dipengaruhi oleh mitologi atau kepercayaan yang beranggapan bahwa segala kegiatan atau gejala yang terdapat di permukaan bumi merupakan kehendak para dewa. Sedangkan pada abad ke-6 sebelum Masehi, di Yunani berkembang ilmu pengetahuan alam yang didasarkan pada logika atau filsafat, sehingga mitologi mulai berkurang. Dan pada saat tahun 485 sampai dengan 425 sebelum Masehi, sebagai bapak ilmu geografi, Eratosthenes 276 sampai dengan 194 sebelum Masehi yang pertama kali menggunakan istilah geografi, dan Claudius Ptolemaeus 87 sampai dengan 150 Masehi adalah yang membuat buku dan peta. Dengan perkembangan zaman, yaitu sejak Islam berkembang di daerah Timur Tengah atau Asia Barat Daya, pengetahuan tentang daerah-daerah lain pun ikut berkembang. Sehingga geografi sendiri itu ditulis dalam bahasa Arab menjadi Geografia, yang diterjemahkan menjadi surah Al-Ard atau wajah bumi atau deskripsi tentang bumi. Nah, sekarang itu adalah sedikit tentang penjelasan dari asal mulanya geografi. Nah, apa itu geografi? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa geografi pada zaman dahulu itu berkembang pada awal zaman Yunani. Nah, sekarang apabila untuk mengetahui tentang sedikit pembahasan tentang geografi, maka kita akan mengetahui apa itu konsep geografi. Nah, dari geografi berasal dari geo, yaitu bumi, dan graphein atau mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan. Jadi geografi adalah gambaran atau pencitraan tentang bumi. Selanjutnya, ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, ruang lingkup pengetahuan geografi, di sini yang pertama kita dapat mengetahui tentang objek material.
Objek material tentang geografi, yaitu yang pertama adalah biosfer. Biosfer yaitu mempelajari lapisan tempat tinggal makhluk hidup dan seluruh ruang hidup organisme. Fenomena ini dikaji melalui ilmu biologi dan zoologi. Yang kedua adalah atmosfer. Di lapisan atmosfer ini yaitu menelaah lapisan udara yang melingkupi suatu planet termasuk bumi. Ilmu yang mempelajari hal tersebut yaitu meteorologi dan klimatologi. Lapisan yang ketiga adalah litosfer, atau bagian yang ketiga adalah litosfer, yaitu mempelajari lapisan batuan di bumi. Geologi dan pedologi mempelajari fenomena tersebut. Bagian dari geosfer yang keempat adalah hidrosfer, yaitu mengkaji lapisan air meliputi perairan darat dan laut. Ilmu yang mempelajarinya yaitu hidrologi. Yang terakhir adalah bagian dari geosfer yaitu antroposfer, yaitu membahas permasalahan kehidupan manusia. Ilmu yang membahas fenomena tersebut yaitu antropologi. Selanjutnya, objek formal. Objek formal dalam geografi yaitu berkaitan dengan sudut pandang terhadap objek material. Misalnya terhadap fenomena geosfer berupa perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan permukiman, sehingga akan menimbulkan masalah dalam lingkungan seperti bergesernya fungsi ekologis, menurunnya produktivitas pertanian, dan pencemaran lingkungan. Misalkan pada perkembangan wilayah kota, beberapa dekade yang lalu, kota Jakarta belum sepadat sekarang. Seiring berkembangnya teknologi dan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sekarang kota Jakarta menjadi kota yang padat penduduk dan permukiman tinggi. Jadi tema yang mendasar dalam kajian objek formal tersebut adalah region. Dengan demikian, kajian objek formal memiliki sudut pandang berdasarkan kesatuan daerah yang menunjukkan karakteristik tertentu atau perbedaan ciri khas antar wilayah. Yang kedua, aspek geografi. Aspek geografi, bagian pertama yaitu aspek fisik geografi, meliputi unsur geosfer yang bersifat fisik antara lain tanah, air, iklim, cuaca, gempa, dan erupsi gunung api. Bagian tersebut, yang pertama yaitu aspek topologi. Aspek topologi yaitu aspek kajian yang membahas hal-hal berkaitan dengan letak wilayah, bentuk muka bumi, luas wilayah, dan batas wilayah yang berciri khas tertentu. Yang kedua adalah aspek biotik, yaitu aspek kajian yang membahas karakter fisik manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkup biosfer. Aspek non-biotik, yaitu aspek kajian yang membahas batuan, tanah, air, dan atmosfer. Yang kedua, aspek geografi. Yang kedua, aspek geografi yaitu aspek non-fisik. Aspek non-fisik kajian geografi mencakup manusia dengan segala aktivitas seperti yang pertama adalah kependudukan. Aspek kependudukan yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Dalam aspek sosial yaitu aspek yang membahas adat, tradisi, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Yang kedua adalah aspek ekonomi, yaitu dalam aktivitas ekonomi, yaitu aspek yang membahas industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar. Yang ketiga adalah sosial budaya, yaitu masuk aspek budaya.
adalah aspek yang membahas pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Yang terakhir adalah aspek politik. Aspek politik yaitu aspek yang membahas tentang kepartaian dan pemerintahan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari asal muasal atau prinsip dasar atau bagian dasar dari geografi. Nah, di sini apabila masih ada kurang jelas, insya Allah nanti akan ada penjelasan di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dan penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat belajar meskipun dalam masa keterbatasan seperti yang kita alami sekarang ini. Okay, thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.